Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan CPNS sekalian yang telah meluangkan waktu untuk sesi diskusi kita hari ini. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan untuk sesi diskusi kita kali ini. Kita akan membahas mengenai isu pendidikan di era teknologi informasi. Untuk mengefisiensikan waktu, saya sedikit menjelaskan mengenai aturan dalam kita berdiskusi kali ini. Jadi, jika ada yang sedang mengutarakan pendapat, ada baiknya jangan langsung dipotong. Mungkin rekan-rekan sekalian bisa untuk menekan tombol raise hand terlebih dahulu sebelum mengutarakan pendapat, agar saudara atau siapapun yang sedang berbicara itu tidak terpotong pembicaraannya. Namun jika kondisi memang sedang tidak ada yang berbicara, maka dipersilakan untuk langsung mengutarakan pendapat atau apapun itu yang ingin disampaikan. Baik, dengan ini sebelum kita memulai sesi diskusi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran diskusi ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keimanan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, mungkin langsung saja kita buka sesi diskusi. Apakah ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin mengutarakan pendapat terlebih dahulu mengenai tema kita hari ini, yaitu peran pendidikan di era teknologi dan teknologi informasi. Saya persilahkan. Izin moderator. Ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afni Oktavia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat terkait tema diskusi kita, yaitu pembelajaran di era teknologi informasi. Berdasarkan data dan fakta kondisi kekinian, kita sebagai pendidik, dalam hal ini dosen, tentu saja diberi tuntutan dalam hal bagaimana menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap perkembangan. Hal ini kita wujudkan dalam bentuk menyusun strategi atau menetapkan strategi apa sebenarnya yang harus kita lakukan sehingga dalam proses pembelajaran kita, teknologi informasi ini juga menjadi satu hal yang menjadi fokus kita. Sehingga dalam proses penerapannya, kita sebagai pendidik tidak jauh tertinggal atau bisa setidaknya melebihi dari mahasiswa kita di kelas. Nah, pembelajaran saat ini yang berkembang di dunia pendidikan kita, khususnya di perguruan tinggi, adalah adanya istilah yang namanya e-learning. Bagaimana pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, di mana salah satu faktornya sekarang saat ini terjadinya pandemi yang masih kita alami sampai saat ini, yang berubah ke masa endemi, di mana kita masih terus mengasah kemampuan, sehingga dalam proses penyampaian informasi dan materi ke mahasiswa itu bisa tetap berjalan. Mungkin itu dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan pembuka dari Bu Nurafni. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi atau mengutarakan juga bagaimana yang dirasakan selama era pandemi ini. Atau mungkin bisa saya persilahkan untuk Bapak Marwan. Saya persilahkan. Ya, baik. Baik, terima kasih sebelumnya ke Bapak Moderator dan teman-teman sekalian yang bergabung dengan diskusi hari ini. Jadi diskusi hari ini itu tentang pembelajaran di era teknologi informasi. Di sini saya sedikit berbagi pengalaman
di mata kuliah, khususnya di mata kuliah program studi kami di JTIK, itu salah satu strategi yang digunakan pada new era atau teknologi informasi itu strateginya itu program project based learning atau PJBL, yang dimana kenapa kita lebih menekankan banyak mata kuliah PJBL kecuali mata kuliah yang teoritis ya, itu agak susah kalau PJBL. Jadi kebanyakan di mata kuliah kita itu praktikum, termasuk juga memanfaatkan e-learning. Mungkin agak menyinggung-nyinggung ke e-learning karena kalau e-learning kan kita bebas berkuliah dengan tidak mesti harus satu ruangan. Begitupun sebenarnya salah satu project based learning itu kita tidak mesti ada dalam satu ruangan khusus untuk berbagi. Jadi biasanya di awal perkuliahan sudah ditetapkan bahwa salah strategi pembelajaran misalnya di mata kuliah yang saya ampuh itu menganut strategi PJBL atau Project Based Learning, yang dimana kita tidak harus bertemu setiap pekan atau Zoom meeting atau video conference setiap pekan, tapi progresnya itu bisa melalui salah satunya itu kita menggunakan WhatsApp biasanya, atau kita menggunakan platform milik UNM sendiri yaitu Syam-OK. Jadi nanti pada saat terakhir semua diharapkan mahasiswa itu berkelompok sebenarnya diharapkan menghasilkan sebuah proyek akhir yang berbasis teknologi informasi tentunya dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya. Mungkin itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang punya strategi lain, mungkin di mata kuliah lain atau bahkan punya metode yang lain. Itu mungkin saya kembalikan ke Pak Ahnaf sebagai moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Sangat menarik sebenarnya untuk kita terapkan. Baik, saya persilakan lagi untuk rekan-rekan lain yang ingin menanggapi. Kalau begitu, mungkin saya bisa persilahkan ke Bapak Zulkifli terlebih dahulu. Nanti Bapak Irandi yang menutup. Oke, saya persilahkan Pak. Moderator, apakah suara saya jelas? Suaranya belum kedengaran Pak. Mungkin mic-nya bisa didekatkan sedikit. Saya jelas. Ya, sudah kedengaran Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi terkait pembelajaran yang berbasis teknologi, kebetulan saya pengajar mata kuliah literasi IT, informatika dan teknologi dalam bimbingan konseling. Jadi pada saya mata kuliah itu, dan memang di situ kita menekankan bahwa pentingnya media-media pembelajaran yang berbasis teknologi atau berbasis IT. Sebab dalam era destruksi seperti saat ini, apalagi dengan adanya pandemi yang kemudian berakhir menjadi endemi yang suatu saat kita harapkan dapat betul-betul berakhir, ya, sehingga memang keilmuan ataukah kita harus dapat lebih berakselerasi lagi dengan perkembangan teknologi. Kenapa? Karena ketika kita kemudian tidak berakselerasi dengan perkembangan teknologi, maka yakin dan percaya kita akan tertinggal jauh dari negara-negara maju lainnya. Sehingga memang pembelajaran sekarang harus lebih banyak menekankan pada pentingnya teknologi dalam pembelajaran. Misalkan sekarang kita menggunakan learning dalam pembelajaran, ya, misalkan akan Syam-OK, sehingga tanpa harus bertatap muka kita bisa kemudian memasukkan materi-materi, memberikan tugas dan semacamnya. Nah, itu salah satu apa yang menjadi fungsi teknologi dalam proses-proses pembelajaran. Apalagi sekarang kita lebih menekankan pada pembelajaran case study yang dimana berbasis pada kasus. Kalau misalkan kita sudah PBL, ya,
program based learning yang basis pada masalah, ya. Sekarang penekanannya adalah case study. Jadi yang berorientasi pada kasuistik, sehingga daripada itu dapat memberikan pemahaman kepada para mahasiswa terkait bagaimana sebenarnya materi yang dihadapi dan kemudian kaitannya dengan teknologi. Dan mungkin yang terakhir, kami khususnya di konseling itu sementara mengembangkan proses-proses konseling melalui teknologi. Jadi konselingnya tidak tatap muka lagi, tapi konselingnya secara virtual. Ya, apakah via aplikasi atau yang lainnya. Jadi itu yang kemudian sementara dikembangkan, sehingga harapannya bahwa ketika ada problem-problem yang dialami mahasiswa, kita bisa membantu tanpa harus bertatap muka karena efek pandemi atau endemi saat ini. Saya pikir begitu, moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sangat inovatif sekali ya Pak, karena kita melihat pada zaman sekarang ini proses konseling yang dilakukan secara online itu memang masih minim ya, mungkin terutama di daerah Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya saya persilakan ke Bapak Iriandi. Jika ada yang ingin dipaparkan atau dikomentari, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirga. Kalau saya begini, untuk pembelajaran kita sekarang memang harusnya kita kembangkan ke teknologi, karena tidak menutup kemungkinan walaupun pandemi berakhir, pembelajaran secara teknologi ini harus tetap dilakukan. Jangan sampai kita kembali ke masa dulu, datang kampus bawa buku, mencatat di papan tulis, sampai di situ aja. Karena banyak juga dosen-dosen dulu, para dosen senior, dia termotivasi untuk meningkatkan lagi pengetahuannya tentang IT. Karena ada hebatnya juga ini COVID kemarin, ada hebatnya juga. Jadi orang melek teknologi, dari dosennya, entah itu dari mahasiswa, kita dipaksa memang untuk sadar dengan teknologi. Karena saya sempat juga beberapa hari yang lalu, ada dosen masih kaku menggunakan teknologi kayak yang kita gunakan untuk mengajar pada lingkungan kita, khususnya Universitas Negeri Makassar, yaitu SMOP. Dari situ dosen-dosen sudah mulai terbuka pola pikirnya untuk lebih memahami IT. Jadi kalau sangat membantu sih kalau saya. Kita juga sebagai peserta laksana ini dibantu dengan adanya LMS, MOK untuk digunakan untuk mengajar sambil kita diajar. Itu. Mungkin begitu dari saya, Pak Anam. Baik, terima kasih. Sangat menggambarkan realita yang terjadi sekarang ya Pak ya. Di mana dengan adanya kondisi pandemi seperti ini kita menjadi mau tidak mau harus untuk melek teknologi. Baik, mungkin untuk kesempatan saya yang terakhir, saya juga ingin mengemukakan di mana saya adalah dosen yang berbasis pada keilmuan desain ya. Sebenarnya ini merupakan tantangan yang sangat besar ketika pandemi, karena kebanyakan mata kuliah inti dari baik itu arsitektur maupun sipil adalah menggambar. Dan untuk proses penggambaran itu kita pastinya seperti Pak Wawan tadi, kita itu memang merujuk ke project based learning. Karena bagaimana mahasiswa dituntut untuk menghasilkan sebuah produk pada akhir semester.
Namun memang ada kendala yang dihadapi ketika pandemi seperti ini, jadi kita tidak bisa memberikan contoh langsung kepada mahasiswa. Namun dengan adanya Syam-Oke yang platform LMS seperti Syam-Oke yang dimiliki Universitas Negeri Makassar memang sangat membantu bagi kita sebagai dosen. Jadi kita bisa memberikan contoh-contoh berupa video yang mungkin dari YouTube atau platform lain ataupun kita yang membuatnya sendiri. Itu kita bisa menguploadnya di situ. Jadi untuk pengajaran bisa kita gantikan pertemuan tatap muka kita dengan video-video tutorial begitu. Jadi memang karena kita tidak bisa keluar dari pendekatan project based learning, jadi ya mau tidak mau kita yang melakukan pendekatan ke media digital seperti itu. Baik, mungkin saya untuk dari saya sekian. Mungkin saya buka lagi sedikit untuk sesi diskusi. Apakah ada saudara atau rekan-rekan sekalian yang ingin menanggapi kembali apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing rekan-rekan tadi? Bu Nurafni mungkin? Moderator. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik tadi bahwa memang strategi yang harus kita terapkan di pendidikan, khususnya di era teknologi informasi ini harus bersifat secara keseluruhan. Tadi Pak Marwan menjelaskan bagaimana beliau menerapkan dari segi metode, model pembelajaran, Pak Zulfikri dari segi media pembelajaran, dari Pak Ahnaf tadi dari segi bahan ajarnya semua sudah berbasis atau memanfaatkan teknologi informasi. Juga tadi Pak Iriandi bagaimana bahwa teknologi ini istilahnya kita learning by accident. Bagaimana kita belajar dari adanya pandemi ini memaksa kita semua untuk menyadari bahwa teknologi ini adalah hal yang utama. Satu aspek lagi yang bisa kita manfaatkan dalam pendidikan di era teknologi adalah bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap pembelajaran, di mana salah satu metode yang saya gunakan itu tidak lagi menggunakan evaluasi yang sebelumnya mungkin kita melakukan UTS atau UAS itu di dalam kelas, kita bagikan kertas soal-soal, kemudian kita periksa secara manual. Itu kemudian beralih bagaimana memanfaatkan fitur yang ada di LMS, atau mungkin kita melihat evaluasi pembelajaran itu dari video-video yang dibuat oleh mahasiswa, kemudian diupload di media sosial. Dari situlah kita bisa melihat dan memberikan penilaian terhadap capaian pembelajaran. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Ahnaf, sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, betul sekali. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini memang kita dipaksa periksa tugasnya tidak lagi seperti model zaman dulu ya, dengan mencoret langsung ataupun mengumpulkan hasil dari berupa hard copy. Dengan adanya LMS memang kita bisa ya tinggal menyuruh mahasiswa untuk mengupload dan kita bisa langsung memberikan nilai di LMS. Ya betul, kita dipaksa memang untuk melakukan hal seperti itu. Baik, mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan. Ya. Oh ya, silakan Pak Zulfikri. Tadi menarik yang disampaikan Pak Ahnaf memang bahwa banyak program-program studi yang pada dasarnya agak kerepotan dalam hal pembelajaran online karena memang harus mohon izin Pak Sul. Mohon izin Pak Sul, kurang kedengaran. Mungkin. Ya, maaf. Ya, sudah jelas? Ya, sudah Pak, silakan. Ya, tadi seperti yang dikatakan Pak Ahnaf bahwa banyak program tadi yang agak sedikit terkendala pada awal COVID karena harus berakselerasi dengan pembelajaran via virtual, namun karena
perkembangan, ya mau tidak mau kita harus berakselerasi dengan perkembangan tersebut. Ya apalagi program studi yang kebanyakan praktek. Sebenarnya itu saya pikir banyak pula dialami oleh program studi yang lain, dan memang COVID ini memberikan pengaruh besar pula, sehingga kita yang tadinya tidak tahu teknologi akhirnya harus melek teknologi. Yang tadinya kita tidak tahu mengoperasikan LMS, masih aku mengoperasikan LMS, akhirnya mau tidak mau harus belajar mengoperasikan LMS karena memang agak rancu kiranya ketika mahasiswa lebih menguasai teknologi ketimbang dosennya. Sehingga dari pandemi ini kita banyak belajar dan harus memacu diri, memperbaiki diri lagi untuk memahami teknologi yang ada, ya termasuk saya secara pribadi yang awalnya agak sulit buka LMS yang oke, tapi dengan adanya COVID ini akhirnya kita terbiasa menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet yang tidak pernah kita menggunakan Google Classroom dan semacamnya untuk tugas ketika oke-nya bermasalah atau apa, ya itu kita harus terbiasa. Jadi saya pikir memang pandemi ini membawa banyak pelajaran, bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk tenaga pendidik. Terima kasih, mungkin begitu. Iya, betul. Pandemi ini memberi, ya ada sisi positif dan negatifnya. Tentunya kita juga bisa menyesuaikan diri untuk mengembangkan sisi positifnya, Pak. Baik, mungkin Pak Marwan atau Pak Iriandi ada yang ingin dikomentari lagi? Mungkin Pak Iriandi lagi terlebih dahulu. Silakan, Pak. Pak Iriandi. Jutek sekali, Pak. Ya Pak Nap. Nah, tadi mengantuk Pak Nap. Kurang kopi. Karena Bapak juga aja kita diskusi jam 1. Ya untuk mungkin problemnya sama semua. Bagaimana kita memacu diri untuk melek teknologi. Yang paling kayak mata-mata kuliah praktek kayak yang dibawakan Pak Nap, yang mata kuliah gambar apa. Memang sulit untuk merealisasikan gambar itu dalam bentuk video virtual ya, untuk memahamkan mahasiswa. Jadi mungkin kalau saya lebih ya sebelum memberi tugas, mungkin ini sebelum memberi tugas ke mahasiswa, kita diberi tugas untuk bagaimana caranya memahamkan mahasiswa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menggambar. Karena saya kan juga mata kuliah praktek kayak lab kayu, lab plumbing. Di plumbing kita mengajar las. Itu mengajar las kan tidak mungkin saya kasih teori mengajarkan lewat Zoom dan LMS. Ya satu tantangan juga. Jadi bagaimana ini kan kita sudah masuk ke blended perkuliahannya. Jadi ya pintar-pintar atur waktu aja. Jangan kebanyakan main di luar, jadi lupa masuk kampus. Ya apa Nam? Baik, berarti jangan kebanyakan proyek di luar ya Pak ya. Nanti kita lupa mahasiswa, ternyata saya punya mahasiswa. Baik Pak Rianto. Mungkin selanjutnya Pak Marwan ada yang ingin ditanggapi kembali? Ya, oke baik. Terima kasih. Saya setuju tadi dengan Pak Iriandi bahwa salah satu tantangan kita untuk berbasis proyek itu
sedangkan di mata kuliah di angkatan kita, di angkatan mahasiswa baru, di angkatan 2020 itu dilarang masuk kampus. Jadi kita bingung bagaimana cara menunjukkan yang sebenarnya ke adik-adik, karena salah satu tantangan kita untuk menggunakan biasanya menggunakan simulator, jadi bisa simulasi sendiri di rumah masing-masing, tapi di simulator itu dia kebanyakan base case, Pak. Jadi tidak, contoh saya ambil di mata kuliah mikroprosesor yang dimana sebenarnya dia berupa alat. Jadi kalau kita menggunakan simulator yang dimana adik-adik biasanya pakai di rumah masing-masing karena dilarang masuk kampus ya, karena masih masa pandemi. Cuma kalau simulator itu base case, Pak, tidak ada istilah alatnya rusak atau tidak bisa digunakan atau komponennya rusak, tapi komponennya bagus semua. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tantangan, bahwa apabila adik-adik ini sudah masuk nanti di kampus sedangkan mengalami masalah seperti itu yang nanti membingungkan. Dan sampai sekarang solusinya itu kami masih belum menemukan bagaimana caranya adik-adik ini menggunakan komponen atau alat yang betul-betul bisa rusak pada saat dia simulasikan. Mungkin seperti itu saja dari tambahan dari saya, Pak Ahnaf. Baik, betul sekali Pak. Saya sedikit menanggapi, langsung saja. Saya sedikit menanggapi, sama halnya seperti Pak Marwan dan Pak Iriandi. Saya kebetulan mendapatkan mata kuliah yang cukup ribet ya di zaman pandemi, seperti menggambar arsitektur dan teknik presentasi. Jadi itu kita cuma bisa mencontohkan mahasiswa untuk memegang mistar dan pensil itu melalui mungkin dari platform Zoom seperti ini. Nah, ketika kita bertemu di semester selanjutnya itu ketika dievaluasi ternyata banyak yang masih tidak paham begitu. Oh, begini cara memegang mistar yang benar, cara menarik garis yang benar. Memang ada mata kuliah yang harus melalui sentuhan begitu, harus praktik begitu, tidak bisa seperti Pak Marwan mungkin ada bantuan simulasi, namun bagi saya dan Pak Iriandi mungkin bagaimana kita melakukan simulasi, menarik garis atau mengelas begitu, tidak bisa, memang harus tangan yang bekerja, motorik yang bekerja. Itu tantangan yang terbesar. Iya, baik. Kalau begitu sangat menarik pembahasan ini sebenarnya. Kalau mau dicari solusinya mungkin seharian pun tidak akan cukup ya, karena sangat luas aspeknya. Kalau begitu izinkan saya untuk menarik sedikit kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama dari Bu Nurafni, di mana poin yang bisa saya tarik itu kita harus memang harus memanfaatkan teknologi informasi agar tidak tertinggal dengan mahasiswa. Jadi istilah e-learning yang disebabkan oleh pandemi itu meskipun sudah jadi endemi, namun kita tetap harus beradaptasi. Jangan sampai sudah endemi kita bersantai kembali dan kembali ke metode lama. Lalu kita juga Bu Afni juga menambahkan tadi dengan adanya fitur LMS, sekarang kita bisa lebih mudah dan lebih modern lah istilahnya dalam melakukan evaluasi terhadap pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya untuk Pak Wawan yang bisa saya tarik kesimpulannya itu dikarenakan perkuliahan yang dijalankan oleh Pak Marwan itu menggunakan project based learning, pendekatan project based learning. Akhirnya Pak Marwan melakukan inovasi di mana dengan adanya platform seperti Syamoke itu mahasiswa tidak harus lagi bertemu tiap hari, namun bisa dengan penyampaian progres saja, entah itu melalui WhatsApp ataupun Syamoke. Jadi meskipun tidak bertemu dikarenakan pandemi, progres dari mahasiswa dalam satu semester itu bisa terkontrol dengan adanya laporan-laporan seperti itu. Dan tambahan tadi dari Pak Marwan, ada untuk kasus Pak Marwan mungkin ada bantuan berupa simulasi, namun tetap ada kendala di mana ketika ada part-part yang rusak yang dikatakan tadi itu
itu tidak bisa tergambarkan dalam sebuah simulasi. Jadi kembali harus menggunakan pertemuan langsung memang. Untuk Bapak Zulfikri, yang bisa saya tarik itu kita ini penting untuk mengembangkan keilmuan dan melakukan literasi digital di era destruktif ini, agar kita tidak tertinggal dari negara maju lainnya. Ya, seperti makanya penting untuk menggunakan media digital seperti e-learning yang kita miliki, yaitu Syamoke, di mana kita bisa memasukkan materi di sana. Untuk Pak Zulfikri sendiri, pembelajarannya itu mengarah ke case study. Jadi sehingga mahasiswa itu bisa untuk lebih terasah dalam menyelesaikan suatu kasus yang telah diberikan melalui platform Syamoke. Nah, untuk inovasi yang dilakukan itu ada proses konseling melalui pendekatan digital. Jadi proses konseling itu dilakukan tidak harus bertemu lagi, dan itu sudah sementara dikembangkan oleh Pak Sul. Lalu ada sedikit tambahan, jadi memang karena kita berada di masa pandemi, jadi memang mau tidak mau kita harus belajar ya, agar sama seperti poinnya dengan Bu Afni tadi, Nur Afni. Jadi dosen itu tidak boleh kalah dari mahasiswa, jangan sampai mahasiswa yang lebih paham daripada seorang dosen. Lalu untuk Pak Andi, kesimpulan yang bisa saya tarik, Pak Andi mengatakan juga walaupun pandemi ini sudah berakhir, ini inovasi itu tetap harus dilakukan. Ya, saya rasa kita semua sepakat di sini. Dan Pak Andi juga menekankan tadi, membuka bahwa pandemi ini memang memiliki kelebihan, di mana memaksa orang-orang untuk melek teknologi. Seperti kasus mungkin dosen-dosen senior yang sudah berusia tua, itu sekarang bisa lebih mahir menggunakan platform digital dan perangkat digital dikarenakan adanya pemaksaan dari pandemi ini. Nah, untuk Pak Iriandi tambahannya hampir sama katanya problem yang dihadapi, namun Pak Iriandi dari contoh mata kuliah yang dihadapi ya, sama seperti saya tadi, ada mata kuliah yang memang harus motorik yang bekerja. Nah, itulah yang masih menjadi tantangan terbesar untuk sekarang. Bagaimana kita bisa mengembangkan atau menginovasi pembelajaran yang mengharuskan adanya praktik langsung begitu. Baik, saya rasa wah, Pak Iriandi sudah wisuda ternyata. Ya, saya cari rasa... saya gagal teknologi juga kayak gini. Saya cari bagaimana cara menghilangkan badan kayak Bapak Ibu ini. Saya rasa pembahasan itu bukan teknologi Pak, itu teknologi yang ketinggalan kameranya kayaknya. Oh, saya kira di efek ini Pak. Main efek. Jadi saya coba-coba. Baik, pembahasannya saya rasa sangat menarik dan sangat menantang untuk kita kembangkan ke depannya. Mungkin terakhir saya bisa tanyakan kembali apakah ada yang rekan-rekan sekalian ingin tambahkan sebelum saya tutup? Cukup, Pak. Oke, mungkin sudah cukup. Terima kasih untuk waktu yang telah menyempatkan untuk berdiskusi hari ini. Saya sadar Bapak Ibu sekalian memiliki kesibukan yang tinggi semuanya, tapi masih tetap menyempatkan untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup pertemuan diskusi kali ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik tinggi.